Selamat FM, selamat pagi Sobat Multatuli. Senang sekali kembali di Multatuli Pagi. Kita kedatangan tamu yang tidak kalah luar biasa. Dan tema kita hari ini mengenai puskesmas. Nah, kenali puskesmasmu. Beda puskesmas, beda layanan. Jadi jangan disamaratakan ya. Oke, di studio kami sudah hadir ada narasumber yang akan kita ajak ngobrol. Jadi ini informasinya mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk masyarakat dan masyarakat juga bisa makin paham dan bisa memanfaatkan layanan kesehatan yang tepat ya. Dan untuk membahas tema kali ini sudah hadir, boleh diperkenalkan, silahkan narasumber yang pertama Bu. Saya Zakiatur Roshidah, saat ini bertugas sebagai staf di Sarana dan Prasarana Puskesmas di Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak. Oke, Ibu Zakiatur ya. Ibu Zakiatur Roshidah. Lalu yang berikutnya silakan Pak. Nama saya Diam Priasa, sama staf sana persana juga. Baik, Bapak Dian ya. Berarti ada Ibu Zaki dan juga Bapak Dian. Nah, selamat datang di Multatuli FM. Sehat ya Bu ya, Pak ya. Alhamdulillah. Baik, Bu, juga Pak, kita mulai dulu dari gambaran besarnya ya, supaya masyarakat Kabupaten Lebak ini tahu kalau semisal puskesmas itu merupakan layanan kesehatan yang sangat dekat ya dengan warga dan menjadi garda terdepan untuk pelayanan kesehatan dasar. Nah, silakan untuk Pak Dian ataupun Ibu Zaki ya, kalau melihat jumlah yang ada di Kabupaten Lebak ya Bu ya, ini kan cukup banyak ya. Betul. Apakah seluruh puskesmas tersebut punya karakteristik dan kemampuan layanan yang sama, atau memang ada pengelompokan tertentu Bu? Ya, jadi di Kabupaten Lebak ini kita ada 44 puskesmas. 44, jumlahnya baik. 44, dan terakhir di 2025 ada penambahan puskesmas baru yang diresmikan oleh Bapak Bupati ya tahun 2025. Itu ada puskesmas Kumpai. Oke, apa tuh Bu? Namanya Puskesmas Kumpai di Kecamatan Banjarsari. Jadi totalnya ada 44. Mengenai pengelompokan puskesmas itu ada 2 kategori. Yang pertama itu dibedakan berdasarkan karakteristik wilayahnya. Yang kedua itu kemampuan dari pelayanan kesehatannya. Itu. Jadi ada 2 kategori. Iya. Banyak ya Bu ya? Ada 44 sekarang ya Bu ada ya? banyak karena luas wilayah Lebak itu kan memang luas ya, paling luas di Provinsi Banten itu. Oke, jadi artinya nih masyarakat memang harus tahu ya kalau puskesmas itu tidak bisa dipandang sama semuanya ya Bu ya. Betul, Karena tadi ada kategori dan kemampuan layanan yang berbeda. Baik. Ke Pak Dian Pak, kalau dari sisi data dan pengelolaan informasi layanan nih Pak, apa sih Pak dasar yang digunakan untuk membedakan kategori puskesmas tersebut Pak? Di sini kita ya, kalau untuk puskesmas itu ada puskesmas rawat inap dan rawat inap, sama puskesmas di pedesaan, kategorinya pedesaan dan perkotaan. Oke. Jadi ada rawat inap, ada perdesaan dan perkotaan, begitu ya Pak ya? Baik, itu karakteristiknya. Nah, dari 2 hal tersebut ya Pak ya, karakteristik wilayah dan kemampuan pelayanan kesehatan ini boleh dijelaskan Pak? Ada layanan-layanan apa saja Pak yang membedakannya Pak? Rawat inap ya. Kalau berdasarkan ini ya, kemampuan pelayan kesehatan itu ada 2 jenis Bu. Jadi ada yang puskesmas rawat inap dan puskesmas non rawat inap gitu, atau puskesmas melayani rawat jalan gitu. Jadi memang ada puskesmas yang melayani rawat inap, ada juga yang hanya rawat jalan saja. Iya, non rawat ya, inap ya. itu. Oke, ini kalau masyarakat awam nih dengan istilah kategori puskesmas tersebut, kadang ngerasa ya apa sih bedanya gitu ya Bu ya. Tapi sebenarnya kalau untuk manfaat praktisnya sendiri Bu, untuk masyarakat nih ya Bu ya, ketika ingin mengetahui gitu puskesmas di wilayahnya ini masuk kategori seperti apa, itu bagaimana Bu? Dilihatnya dari mana? Apakah dari rawat inap sama rawat jalan saja atau mungkin ada yang lain Bu? Karakteristiknya ya, kalau karakteristik wilayah itu kita bagi menjadi 2, ada yang di perkotaan dan di pedesaan.
Kenapa begitu? Karena dilihat dari bagaimana berapa jumlah penduduknya dan berapa luas wilayahnya. Jadi gimana kepadatan penduduknya ya, dan bagaimana akses di wilayah tersebut, transportasinya bagaimana, seperti itu. Jadi ada perkotaan, pedesaan. Itu yang membedakan itu. Kalau untuk layanannya sendiri antara perkotaan dan pedesaan itu sama atau tidak, Bu? Tidak mesti. Kalau layanan itu yang non rawat inap dan rawat inap itu dibedakan berdasarkan sumber daya penunjangnya. Sumber daya penunjangnya itu seperti bangunannya, sarana, prasarana, dan juga sumber daya manusia kesehatan atau tenaga medisnya, tenaga kesehatannya, seperti itu. Oke, tapi kalau untuk tadi kita menyinggung nakesnya ya, Bu ya. Apakah di dua puskesmas ini akan ada sama-sama dokter ataukah bagaimana, Bu? Kalau dokter sebetulnya itu merupakan tenaga wajib yang ada di puskesmas, tapi mungkin bedanya adalah di jumlah dokternya, kemudian tenaga kesehatan lain seperti bidan, kemudian tenaga laboratorium yang kalau misalkan rawat inap itu memang wajib gitu, tenaga laboratorium atau ATLM ya. Oh, oke. Dari situ ya, Bu ya, kita bisa membedakannya ya. Nah, Sahabat Buta Tuli, jadi dari pembahasan awal ini kita jadi bisa mulai paham ya kalau misal puskesmas di Kabupaten Lebak ini cukup banyak dan tidak semuanya punya kondisi yang sama. Nah, jadi salah satu pembeda yang paling mendasar adalah tadi ya karakteristik wilayah, yaitu ada perkotaan dan pedesaan gitu. Nah, nanti kita bakal bahas lebih jauh lagi antara puskesmas perkotaan dan pedesaan. Tadi sedikit sudah di-spill ya, terutama dari sarana prasarana dan juga tenaga kesehatannya. Tapi nanti kita akan ngobrol lagi setelah yang satu ini, jadi tetap stay terus di Multa Tuli FM. 89 Multa Tuli FM, baik, masih bersama kami di talk show Kenali Puskesmasmu. Beda puskesmas, beda layanan. Nah, sekarang kita masuk ke pembeda pertama, yaitu mengenai puskesmas perkotaan dan perdesaan. Baik, Pak Dian atau Bu Zaki, boleh dijelaskan kembali ketika kita sebut antara puskesmas perkotaan dan pedesaan ya, Bu ya, Pak ya. Ini sebenarnya apa yang dimaksud dengan kategori ini? Silahkan untuk mengingatkan kembali sahabat Multa Tuli. Siapa, Bu Zaki? Oke, boleh, silahkan. Kalau perkotaan ini dari karakteristik wilayahnya, utamanya dari kondisi geografisnya ya, bagaimana lokasinya, bagaimana akses kita ke sana, apakah mudah atau dia masuk ke terpencil, seperti itu ya. Berarti kalau misal akses transportasinya baik, itu bisa dikatakan puskesmas perkotaan. Ya, contohnya itu puskesmas Rangkas Bitung itu contohnya masuk puskesmas perkotaan. Sedangkan puskesmas Cisimet yang di Cibuleger itu masuk puskesmas pedesaan. Oke, baik. Kalau untuk jumlah penduduk termasuk juga, Bu? Termasuk juga karena berpengaruh ke jumlah penduduk dan luas wilayah ya, karena berpengaruh ke kepadatan penduduk. Itu menjadi salah satu pembeda. Oke. Kalau saat ini saya bertanya, di Kabupaten Lebak sendiri jumlah puskesmas yang masuk kategori perkotaan dan pedesaan itu ada berapa, Bu? Kalau pedesaan itu ada jumlahnya kurang lebih ada 10 puskesmas perkotaan dan ada 34 puskesmas di pedesaan. Oke, jadi masih lebih banyak puskesmas pedesaan ya, Bu ya, daripada kota ya. Sekali lagi luas wilayah kita Lebak itu sebenarnya jika dibanding jumlah wilayahnya masih masih termasuk pedesaan ini lebih banyak karena saking luasnya kita. Betul. Nah, ini kalau dilihat dari sisi pelayanan, Bu, perbedaan karakteristik wilayah ini juga berpengaruh nggak sih, Bu, sama pola pelayanan yang diberikan puskesmasnya? Perbedaan karakteristik, dengan pola pelayanannya beda atau sama saja? Sama saja. Oh, sama saja. Karena kita ada
standar ya apa saja pelayanan di puskesmas, pelayanan wajib di puskesmas itu apa aja, itu ada standarnya dan itu semua sama. Sama ya. Pelayanan sama saja. Jadi walaupun itu di pedesaan atau di perkotaan, kalau untuk pelayanan itu sama ya. Oke, baik. Bu, misalnya nih Bu ya, untuk puskesmas wilayah pedesaan yang cakupan wilayahnya mungkin lebih luas karena akses transportasinya lebih menantang nih Bu. Iya. Ini iya, strategi pelayanannya itu disesuaikan dengan kondisi masyarakat setempat atau bagaimana Bu? Ya, kalau misalkan di pedesaan seperti itu mungkin kita terbantu dengan sarana pelayanan kesehatan lain seperti puskesmas pembantu. Oh, ada juga. Oke, Karena baik. itu tadi karena mungkin jaraknya yang lebih jauh dengan puskesmas induknya, jadi kita ada puskesmas pembantu yang sama-sama juga memberikan pelayanan kesehatan untuk membantu yang meringankan mendekatkan lah pelayanan kesehatan dasar ke masyarakat itu. Oke, jadi ada pembantunya ya Bu ya. Ada. Oke, dan ini juga menurut saya mungkin untuk mengurangi informasi-informasi di luar sana yang masih beredar bahwa untuk akses ke layanan kesehatan itu sulit gitu ya Bu ya. Iya. Pernah lihat kan Bu ya informasinya ya? Waduh, itu cukup ironis ya Bu ya. Mudah-mudahan sih di Kabupaten Lebak sudah tidak ada informasi yang seperti itu ya. Mudah-mudahan. Atau masih ada, Bu? Sebetulnya kita terus memperbaiki, meningkatkan kualitas dengan salah satunya mengembangkan sarana prasarana kesehatan. Mau di puskesmas pembantu, mau di puskesmas itu sendiri gitu, supaya lebih baik lagi seperti itu. Oke, baik. Nah, jadi ini kan berarti pengaruhnya terhadap nakesnya ya Bu ya, sarprasnya dan alat kesehatannya nih Bu di masing-masing puskesmas. Boleh dijelaskan Bu bagaimana kondisi saat ini Bu untuk dua puskesmas pedesaan dan perkotaan ini Bu? Untuk kondisi sarana prasarana secara umum ya, untuk bangunan sendiri di Kabupaten Lebak itu saat ini kan sebetulnya masih banyak yang kategorinya itu kondisinya baik. Tetapi ada juga yang rusak berat. Rusak berat seperti itu, sama dengan kondisi alat kesehatan juga seperti itu, masih banyak yang baik, tapi ada juga yang perlu perbaikan, dikalibrasi atau dipelihara lah kalau di bahasa kami, pemeliharaan alat kesehatan. Nah, ini supaya ya masih data atau hasil pemeriksaan kesehatan ini hasilnya tuh akurat gitu. Kalau untuk alat kesehatannya sendiri apa saja Bu yang sudah diupdate Bu? Untuk tahun ini kita ada kegiatan kalibrasi alat puskesmas, alat kesehatan puskesmas, ada tensimeter yang sering kita kita gunakan, tensimeter, ada Doppler untuk USG, mikroskop gitu. Karena kita ada standarnya setiap tahun minimal harus dikalibrasi, harus dipelihara. Setahun sekali ya Pak ya. Oke. Untuk puskesmas pedesaan juga layanan USG sudah tersedia Pak Bu? Tersedia. Memang saat ini 44 puskesmas ini belum semuanya memiliki begitu. Tetapi kami di Dinas Kesehatan terus berupaya untuk memenuhi. Kita saling antara puskesmas dan kita mengajukan usulan di kegiatan yang sumber dananya dari APBN pusat maupun dari bantuan, sifatnya bantuan dari Kementerian Kesehatan seperti itu. Oke, baik. Mudah-mudahan nanti bisa terus di-upgrade ya Bu ya. Iya, mudah-mudahan. WG karena saya sebagai mantan ibu hamil yang juga sering periksa kehamilan ke puskesmas gitu ya Bu ya, terkadang ada juga gitu puskesmas yang ternyata belum tersedia USG gitu ya Bu ya. Dan mudah-mudahan sih nanti kedepannya bisa mungkin dijadwalkan ada dokter spesialisnya ya Bu ya. Mudah-mudahan kesehatannya iya betul.
Nah, untuk Pak Dian dan juga Bu Zaki, dari sisi informasi ke masyarakatnya Pak ya Bu ya, penting nggak sih kalau semisal masyarakat ini tahu bahwa ini tuh yang perkotaan, ini tuh yang pedesaan gitu? Penting tidak diketahui oleh masyarakat? Biasanya dari karakteristik wilayah sih. Sebetulnya kalau sampai karakteristik wilayah Bisa tahu sih dari bisa tahu ya silakan saja gitu. Tapi yang membedakan itu tadi karakter di jumlah penduduknya. Untuk pelayan sebenarnya kan sama ya. gitu, cuman di wilayahnya saja, di lokasinya saja gitu. Sebetulnya lebih prioritas masyarakat mengetahui bahwa dimanapun puskesmas berada, standar pelayanan kesehatan itu sama ya Bu ya. Ada apa aja sih Bu di puskesmas itu? Ada layanan gigi, layanan umum, itu layanan kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, CKG gitu, lansia ya. Baik. Berarti itu semuanya ada. Oke. Mungkin yang membedakan hanya tadi alat kesehatannya ada beberapa yang masih belum ada gitu, belum tersedia ya Bu ya. Baik sahabat Mutatuli, jadi bisa kita pahami bersama ya kalau misal perbedaan karakteristik puskesmas ini bukan berarti ada yang lebih baik atau kurang baik, tidak ya, tetapi layanan disesuaikan dengan kondisi wilayah dan kebutuhan masyarakat. Nah, selain dibedakan berdasarkan wilayahnya, ini ternyata juga dibedakan melalui kemampuannya. Ada yang rawat inap dan ada yang non rawat inap. Nah, nanti kita bakal bahas itu ya, apa yang membedakannya setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di 89 Multatuli FM. 89 Multatuli FM. Sobat Multatuli, kita kembali lagi di talk show kita pagi hari ini mengenai puskesmas ya. Kita masuk ke bagian yang penting karena ini langsung berkaitan dengan kebutuhan masyarakat ya saat mencari layanan kesehatan. Tadi kita sudah bicara soal karakteristik wilayahnya. Nah, sekarang kita bahas mengenai kemampuan pelayanan kesehatan puskesmasnya. Ini kan tadi ada dua ya Bu ya. Perbedaan mendasarnya yaitu antara puskesmas rawat inap dan non rawat inap. Boleh Bu dijelaskan kembali kepada sahabat Multatuli untuk dua karakteristik itu bagaimana Bu? Salah satu yang membedakan itu adalah ketersediaan dari sumber daya kesehatannya, meliputi sarana, prasarana, dan alat kesehatan. Kalau secara sarana atau bangunan itu mengenai jumlah ruangan-ruangan yang tersedia di puskesmas tersebut kan berpengaruh kepada ada ruang rawat inap, ruang pemeriksaan labnya, terus juga alat kesehatannya jumlahnya gitu, karena otomatis yang rawat inap ini jumlahnya lebih banyak daripada yang non rawat inap, dan juga tenaga kesehatannya lebih banyak juga gitu. Oke, begitu ya Bu ya. Kalau di Kabupaten Lebak sendiri jumlah puskesmas rawat inap dan non rawat inapnya ada berapa Bu Pak? Kalau rawat inap itu ada 26. Okay. Kalau non rawat inap ada 18 seperti Puskesmas Kolelet, Gunung Kendeng. Non rawat inap. Ya. Ada di Kolelet, Gunung Kendeng, Cipendei. Terus mana lagi deh? Oke. Jadi ada di daerah yang di Kalangannya pun masih belum Kalangannya kayaknya bisa Pak. Kalau Alang itu belum bisa jadi rawat inap karena bangunannya masih kecil ya. Masih ada pengembangan lagi. Iya betul. Tapi kemarin sih kasus ibu hamil di situ Pak. Ya, kita juga dari Satgas juga sudah coba mendorong ya peningkatan sarana gedung Kalangannya. Kita coba diusulkan dari, misalnya kan kalau dari kita itu ada Prades dulu nih dengan Kementerian Kesehatan. Usulan. Kita juga sudah pemetaan dulu nih mana aja sih puskesmas yang akan bukan ditingkatkan ya, ditambah ruang lah, renovasi dan tambah ruang. Kita sudah coba dorong untuk puskesmas Kalanganyar. Kita ke pusat ya, agar misalnya sarana itu bisa diperluas lagi buat semuanya. Mudah-mudahan sih
kita berikhtiar dengan kementerian, mudah-mudahan dapat Hasil terbaik. Betul. Karena di kalangannya saat ini banyak ibu hamil, Pak. ya, karena kalangannya jujur sih kalau kalangannya itu memang ada pinggir jalan, daerahnya luas, cuma emang kapasitas sarananya masih kecil. kurang ya, Kita Pak, coba ya. dorong juga ke pusat, misalnya ke usulan Prades dan kementerian, mudah-mudahan kalangannya masuk ke pemetaan ya. Iya, mudah-mudahan ya Pak ya. Untuk Bu Zaki ataupun Iya. Pak Dian ya, dari sisi masyarakatnya sendiri seringkali nih jadi pertanyaan, gimana sih cara mengetahui puskesmas terdekat itu termasuk yang rawat inap atau non rawat inap? Ada nggak sih informasi yang tersedia dan mudah diakses itu Pak? Kalau di kita ada di website kita ada di website resmi Dinas Kesehatan ya, atau di melalui akun Instagram masing-masing puskesmas, terus di Google Google Maps itu sudah petakan mana yang Oh, ada Bu di Itu. Google Maps juga. sudah ada di Google Ya, masing-masing ya. ininya ya, Iya. Oh, nama oke, puskesmasnya. oke. Baik, jadi sudah mulai digitalisasinya sudah mulai ke situ ya Bu ya, untuk membedakan mana yang rawat inap dan Betul. non rawat inap. Ini misalkan ya Bu ya, masyarakat datang ke puskesmas yang non rawat inap nih, tapi ternyata butuh penanganan yang lebih lanjut. Ini alur pelayanan yang dilakukan gimana Bu untuk Untuk dirujuk sesuai ini kebutuhan? pelayan kesehatan sebetulnya yang Sama aja sih. pembahasnya atau lebih ahlinya ada bidang lain sebetulnya. Oh, oke, gitu. dari bidang lain ya Bu ya, baik. Tapi kayaknya sama aja ya Bu ya? Sama aja. Sama aja ya? Harusnya sama aja. Oke, baik. Kalau untuk lebih praktis nih masyarakat dalam kondisi seperti seseorang cukup datang aja deh ke puskesmas rawat inap. Nah, dalam kondisi seperti apa sebaiknya masyarakat ini datang ke puskesmas yang rawat inap selain ke rumah sakit Bu? Apakah harus yang kalau kita kan ke IGD gitu, ke gawat daruratan ya Bu ya. Nah, kalau untuk masyarakat yang datang ke puskesmas rawat inap ini harus kondisi yang seperti apa Bu? Sebenarnya sih kita udah coba meningkatkan ya pelayanan untuk kesehatan ya. Misalnya kita pelayanan kesehatan itu istilahnya kita memfilter dulu nih, jangan semua rujukan dilemparkan ke puskesmas. Betul, Makanya betul, kita Pak. pengen meningkatkan pelayanan dulu nih di puskesmas, dari sarananya kita perbaiki, terus pelayanan dari SDM-nya kita tingkatkan, sama alkesnya. Misalnya kan banyak yang dilempar dirujuk langsung ke puskesmas, ke rumah sakit ya. Betul, kita betul, cuma memfilter dulu nih, jangan sampai semua rujukan langsung. Betul. Penuh IGD ya Pak ya. Baik. Nah, untuk alat kesehatannya sendiri selain tadi yang disebutkan oleh Bu Zaki ya Pak ya, ada lagi nggak Pak bantuan-bantuan dari pemerintah pusat Pak? Ada. Dari Kementerian Kesehatan sendiri ini sebetulnya masih ada program yang namanya SOPI. SOPI untuk puskesmas. Oke, apa tuh Bu? Kepanjangannya itu Strengthening of Primary Healthcare in Indonesia. Jadi Kementerian Kesehatan ceritanya itu ada meluncurkan transformasi kesehatan atau singkatnya perbaikan layanan kesehatan. Salah satunya itu pelayanan kesehatan di layanan primer atau layanan awal termasuk di puskesmas ini. Jadi Kementerian Kesehatan membantu ketersediaan alat kesehatan di puskesmas-puskesmas, salah satunya di Kabupaten Lebak. Proyek ini dari 2024 Bu, nanti berkelanjutan sampai 2028. Kalau di Kabupaten Lebak sendiri, alhamdulillah setiap tahun kita mengusulkan, karena ini kesempatan baik ya Bu ya, kesempatan yang sangat baik. Kita setiap tahun mengusulkan proposal, semua puskesmas mengisi usulan sesuai dengan kebutuhan di puskesmasnya masing-masing, dan saat ini alhamdulillah sudah terdistribusi, sudah kami terima 4 EKG dan juga 1 laringoskop. Itu kita bersyukur sekali dapat bantuan alat kesehatan gitu dari Kemenkes. Kalau untuk rumah sakit
sendiri Bu, daerah dapat juga Bu? Kalau rumah sakit ada proyek sendiri namanya Sihren. Selain itu juga Labkesmas kita ada proyek sendiri juga namanya Impulse. Untuk kepanjangannya saya kurang hafal ya. Tapi yang diajukan apa Bu dari proyek itu untuk rumah sakit? Jadi dan kalau dari kita? dari Kementerian Kesehatan sudah diplot list alkes yang dibuka usulannya sesuai dengan ini ya. Tentunya list alkes di rumah sakit berbeda dengan puskesmas maupun labkesmas gitu. Labkesmas sendiri juga sudah punya list kesehatan yang bisa diusulkan apa saja gitu. Berbeda-beda. Untuk ini yang prioritas apa Bu? Yang Ibu tahu gitu, alat apa yang lagi diusulkan yang prioritas Bu? Kalau di puskesmas sendiri ya, Bu ya, ini menu-menunya itu alat kesehatan yang apa namanya seperti USG, laringoskop, terus EKG, vaksin atau kulkasnya, vaksin refrigerator itu, Doppler gitu, dan masih banyak lagi, ada sekitar 50 list. Wah, mudah-mudahan terpenuhi ya Bu ya. Mudah-mudahan. Kalau untuk di rumah sakit Bu, prioritasnya apa yang diajukan Pak? Kalau rumah sakit lebih condong ke alat-alat yang lebih besar ya. misalnya kasih scan. Oh, oke. Mudah-mudahan bisa di Kalau ini CT ya, scan Bu. mudah-mudahan Ada nanti Agustus November. Oh, akan terrealisasi ya Bu ya. Oke, baik. Oke, mudah-mudahan bisa terrealisasi. Baik, Bu, di segmen ini saya mau bertanya sebelum kita ke break ya Bu ya. Apakah baik rawat inap maupun non rawat inap, keduanya tetap memberikan layanan dasar seperti pemeriksaan umum, kesehatan ibu dan anak, imunisasi, gizi, dan layanan kesehatan masyarakat lainnya? Sama memberikan pelayanan yang sama, standar yang sama, seperti itu. Baik, berarti sama ya. Tapi kalau semisal untuk yang mau rawat inap, mungkin itu ada ininya tersendiri, pemeriksaan tersendiri lagi ya. Iya, betul. Oke, baik. Nah, penting ya sahabat ya untuk dicatat, karena semakin kita mengenal kemampuan puskesmas di wilayah kita, semakin tepat juga nih kita memanfaatkan layanan kesehatan yang tersedia. Nanti kita akan berbicara lagi ya bagaimana masyarakat bisa memanfaatkan layanan puskesmas dengan tepat, dan apa nih pesan dari Dinas Kesehatan untuk warga Kabupaten Lebak setelah yang satu ini. 89 Tuli FM, sahabat Tuli, kita sudah sampai di segmen terakhir ya. Setelah tahu kalau misal puskesmas punya perbedaan dari sisi karakteristik wilayah dan kemampuan pelayanannya, sekarang yang paling penting adalah bagaimana sih masyarakat memanfaatkan layanan puskesmas dengan tepat dan optimal. Nah, boleh Bu Zaki atau Mbak Dian ya, kalau masyarakat mau tahu layanan apa saja yang tersedia di puskesmas terdekat, langkah paling mudah yang bisa dilakukan apa Bu? Apakah kita harus cek medsosnya atau bagaimana Bu? Atau semua puskesmas punya layanan yang sama? Sebetulnya semua puskesmas punya layanan yang sama ya, karena kita ada standarisasi ya, layanan wajib di puskesmas itu ada apa saja, dan standarnya juga ya sama gitu, dimanapun. Baik, berarti semua puskesmas di Kabupaten Lebak layanannya sama ya, sahabat Tuli ya. Nah, Bu, selain datang saat sakit nih, sebenarnya masyarakat bisa memanfaatkan puskesmas itu untuk layanan apa aja sih Bu? Kadang ada nih yang masih berpikir puskesmas cuma tempat buat berobat gitu Bu, atau bagaimana Bu? Sebetulnya puskesmas kan salah satu tempat untuk pelayanan kesehatan primer atau di awal ya. Jadi bukan saat kita sakit, tapi kita misalkan butuh informasi tentang kesehatan, kita butuh edukasi tentang kesehatan, silakan datang ke puskesmas. Kemudian ada salah satu program prioritas nasional ya, CKG itu, cek kesehatan gratis, itu tidak menunggu Bapak Ibu sakit dulu. Jadi silakan datang juga ke puskesmas gitu dalam keadaan ya sekarang ini sehat, tidak apa-apa. Jadi bukan hanya yang sakit saja, kemudian kan ibu hamil ya, mereka ada kunjungan minimalnya kan, ibu hamil itu imunisasi, Bapak Ibu lansia, seperti itu. Baik, ya berarti sahabat Tuli, puskesmas penting ya untuk layanan promotif dan juga preventif nih. Jadi tadi ada kehamilan bisa
imunisasi bisa, CKG juga, ini salah satu proyek kesehatan nasional ya Bu? Iya, prioritas. Oke, prioritas bisa ya. Nah Bu, kalau misal masyarakat mau datang ke puskesmas ya Bu ya, sebaiknya apa sih Bu yang harus dipersiapkan Bu supaya pelayanannya bisa berjalan lebih lancar gitu? Kalau Bapak Ibu bisa memanfaatkan ini ya layanan Bisa tunjukkan apa? BPJS, bisa mendaftar secara online ya di mobile JKN gitu supaya mempersingkat waktu ya, di sana bisa langsung dilayani. Oke, baik. Nah, untuk dari Dinas Kesehatan sendiri Bu, apa sih Bu harapannya untuk apa namanya ya, pengembangan puskesmas di Kabupaten Lebak Bu? Boleh dari Ibu Zaki dulu, silakan. Kalau sekarang kan kita terus mengembangkan, memperbaiki layanan kesehatan kita. Kalau di kami khususnya terkait dengan sarana prasarananya, kita kembangkan terus. Nah, yang rusak, yang perlu perbaikan kita terus berupaya untuk diperbaiki seperti itu. Silakan masyarakat berkunjung ke puskesmas, tidak menunggu sakit. Itu tadi salah satunya dengan memanfaatkan layanan CKG gitu. Silakan datang ke puskesmas. Kemudian jika datang ke puskesmas kan milik kita bersama ya. Jadi bukan hanya kewajiban tenaga kesehatan yang di situ atau kami yang di Dinas Kesehatan untuk saling menjaga salah satu tempat pelayanan kesehatan ini gitu. Jadi sama-sama saling menjaga, saling tertib, sesederhana membuang sampah di tempatnya, mungkin di puskesmasnya juga antri, tertib gitu. Jika pun ada masukan atau usulan dari masyarakat, silakan sampaikan dengan cara yang santun dengan tenaga kesehatannya atau melalui kotak saran atau melalui media sosialnya seperti itu ya, silakan saja gitu. Baik, untuk Pak Dian bagaimana Pak? Nah, kalau dari Pras ya, kita sudah berupaya coba mendorong terus nih, dari kita dari proposal ke pusat, misalnya ke Menkes, ataupun nanti kita berupaya dengan ke BenQ ya, bantuan provinsi juga. Kita sudah berupaya dengan Pemda kabupaten juga, mana part-part yang bisa dikembangkan, misalnya dari puskesmas, rusak berat atau rusak ringan, kita coba dorong terus untuk perbaiki kesaranannya. Baik, begitu ya, Sahabat Multatuli ya. Ada pesan yang mau disampaikan untuk Sahabat Multatuli mengenai puskesmas ini Bu? Pak, silahkan pesannya sebagai closing statement kita di kesempatan kali ini, silakan. Itu saja mungkin, mari manfaatkan semaksimal mungkin pelayanan kesehatan yang terdekat, baik puskesmas pembantu seperti itu, dan kita jaga bersama-sama apa yang kita miliki seperti itu. Oke, baik. Pak Dian, ada yang mau ditambahkan? Cukup? Baik, kalau begitu. Sobat Free, tidak terasa ya, kita sudah berada di penghujung talk show hari ini. Dari perbincangan bersama narasumber, ada beberapa hal penting yang bisa kita garis bawahi. Kalau misal puskesmas di Kabupaten Lebak ini jumlahnya sudah cukup banyak ya, dan tidak semuanya punya karakteristik yang sama. Ada puskesmas perkotaan, pedesaan, rawat inap, dan juga non rawat inap. Tapi perbedaan ini bukan untuk membedakan kualitas pelayanan. Pelayanan tetap sama karena punya standar operasional prosedurnya tersendiri ya. Tapi justru untuk menyesuaikan layanan kesehatan dengan kondisi wilayah dan juga kebutuhan masyarakat serta sumber daya yang dimiliki. Baik, saya ucapkan terima kasih untuk Ibu Zaki, untuk Pak Dian atas waktu, penjelasan dan edukasi yang sangat bermanfaat untuk masyarakat Kabupaten Lebak. Dan terima kasih juga untuk Sahabat Multatuli yang sudah setia menyimak program talk show di Multatuli pagi hari ini. Saya Ayu Dinar dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri.